الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وباله. ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله يتغشه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف. وثم إلى الكريم محمد شافعي هذامي. وثم إلى الأولاد كالجوس مرزقي. وثم إلى روح كالجسابر الأمسير. وثم إلى الكريم عبد الشكر رملي. وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف. وثم إلى روح شيخنا كي حجي صالح رملي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan niat kita datang ke tempat ini menuntut ilmu, Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita dan kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan masuk ayat yang ke-119 ya. Ayat yang ke-119. Ayat yang ke-118 pada bagian akhirnya kita belum baca, yang itu menjadi kesimpulan daripada ayat tersebut. InsyaAllah kita akan sama-sama baca ayat yang ke-119, mengambil barokah daripada ayat Quran. Semoga Allah turunkan rahmatnya yang lebih banyak ke tempat ini. Silakan Ustaz Nalim untuk memimpin bacaan Quran kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Bagi yang megang kitab sudah ketahuan ya. Wa hasilu hadzal jawab. Itu ya. Betul. Wa hasilu hadzal jawab binallahi ta'ala. Dan kesimpulan daripada jawaban ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Anna qad ayyadna qaula Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizati. Sesungguhnya kami telah memperkuat ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat. Wa bayyana sihhata qaulihi bil ayat. Dan kami telah jelaskan kebenaran ucapannya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wahiyal Qur'an, dan tanda-tandanya itu adalah Al-Qur'an. Wasairul mu'jizat, wasairil mu'jizat, dan sekalian mukjizat-mukjizat yang lainnya. Fakana talabu hadhihi zawaid min babit ta'annuti. Maka adalah permintaan mereka ini permintaan tambahan yang mereka ingin melihat Allah, mendapatkan ayat-ayat khusus bagi mereka. Itu semua permintaan yang bersifat ta'annut. Ta'annut adalah yang menyusahkan. Wa idza kana kadzalika lam yajib ijabatuha. Maka apabila itulah motivasi mereka, dasarnya mereka menginginkan itu, maka tidak wajib menjawab keinginan-inginan itu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kesimpulan yang diberikan oleh muallif pengarang kitab ini bahwa tidak layak bagi Nabi memenuhi keinginan orang-orang ini, yakni orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Karena ucapan Nabi itu sudah mengandungi mukjizat. Dan juga Nabi juga diberikan mukjizat yang lebih hebat lagi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi jamaah sekalian, sebetulnya apa yang diminta oleh mereka itu tidaklah lebih hebat dibandingkan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Al-Quran ini disifatkan sebagai mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang hari ini kita masih dapat melihatnya. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain kita tidak pernah lagi melihatnya, hanya mendengar-dengar kabarnya saja. Sebelum mereka-mereka ini datang minta permintaan yang aneh-aneh, orang-orang Mekah itu dulu pernah meminta kepada Nabi. Untuk apa? Untuk diperlihatkan bahwa kalau Nabi itu betul, maka belahlah bulan. Ya. Mereka minta supaya Nabi membelah bulan menjadi 2 bagian. Dan permintaan itu dipenuhi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, bulan itu terbelah menjadi 2. Silakan dibaca dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Orang-orang kafir ini mereka sudah pernah melihat bahwa Nabi itu membelah bulan. Kemudian mereka berkata, ini sihir. Muhammad sedang mempermainkan pandangan kita. Coba tanya orang yang jauh-jauh.
betul tidak bulan itu kelihatan terbelah? Ditanya ke tempat orang-orang yang lebih jauh daripada tempat mereka. Dan mereka pun melihatnya bulan itu terbelah menjadi dua. Dan kalau kita lihat dari penglihatan satelit, memang kata para pakar ada bekas seperti bulan itu terbelah dua. Bekasnya itu ada. Dan itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah waktu di Mekah. Tetapi apakah mereka kemudian beriman? Tidak. Mereka tidak juga beriman, malah mereka menganggap itu adalah sihir. Maka apa yang mereka minta kepada Rasulullah tidak dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Tidak wajib kamu menjawabnya wahai Muhammad, gitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu mukjizat yang bersifat temporal, parsial. Yang lebih hebat lagi adalah Al-Quranul Karim. Ini mukjizat yang paling agung. Para ulama mereka menyebutkan ada beberapa poin yang mana Al-Quran ini kenapa mengandungi mukjizat yang agung. Kita mesti ingat bahwa mukjizat yang diberikan kepada para nabi adalah sesuatu yang menjadi kegandrungan orang pada zamannya. Kalau pada zaman Nabi Musa, mereka sangat menggandrungi yang namanya sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat yang dapat mengalahkan para tukang sihir. Pada zaman Nabi Isa, mukjizat keahlian yang digandrungi adalah pada bidang pengobatan. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat yang dapat menyembuhkan orang-orang sakit apapun jenis penyakitnya, bahkan yang mati pun bisa dihidupkan kembali dengan izin Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang dia tinggal di masyarakat yang masyarakat itu sangat gandrung terhadap syair. Mereka setiap tahun mempertandingkan syair-syair yang dibuat oleh para penyair. Dipertandingkan di pasar Ukaz namanya. Kalau yang menang, syairnya akan ditempel di Ka'bah sebagai satu penghormatan. Nah, waktu itu Nabi dibekalkan mukjizat yang dapat mengalahkan apa yang menjadi kegandrungan orang pada zamannya. Jadi mukjizat yang paling hebat adalah bahwa dalam Al-Quran itu yang pertama, keindahan susunannya. Ya. Keindahan susunannya dan juga susunan kalimatnya yang begitu rapih. Nih. Ini satu mukjizat. Kemudian kefasihan wa fasahatuhu, dan kefasihan kalimat-kalimat yang dipilih oleh Allah dalam Quran itu mengandungi mukjizat. Siapa yang dapat mengetahuinya? Yang mengetahuinya adalah orang-orang yang memang mendalami ilmu tentang itu. Mukjizat artinya kan yang dapat melemahkan, ya, i'jaz, yang dapat melemahkan. Melemahkan siapa? Lawannya. Nah, ketika Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran, maka orang-orang yang memahami tentang syair, tentang kefasihan bahasa Arab, mereka menilai ini bukan ucapan Muhammad, apalagi ucapan manusia yang lainnya. Bukan. Dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Al-Walid bin Al-Mughirah ketika mendengar Nabi membacakan ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Surah An-Nahl ayat 90. Dia berkata, Wallahi inna lahu la halawatan
wa inna alaihi latalawatan wa inna asfalahu lamudghatun wa inna a'lahu lamuthmirun ma yaqulu hadza basyarun, kata dia. Sesungguhnya dalam ayat itu ada kemanisan, ada keelokan, yang di bawahnya banyak mendapatkan hasil, atasnya juga banyak buahnya. Kemudian ma yaqulu hadza basyarun, tidaklah mungkin ini ucapan seorang manusia. Kata siapa ini? Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Dia tahu bahwa itu bukan buatan manusia dengan ilmu yang dia ada, tapi lantaran dia memiliki sifat yang dengki kepada Rasulullah, Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Tuh. Kemudian jamaah sekalian, itu yang pertama, susunannya. Kemukjizatan Al-Quran yang berikutnya adalah karena susunannya yang ajaib, yang mengagumkan. Tadi yang rapi, yang ini mengagumkan. Kemudian nilai-nilai balaghah yang juga sangat tinggi nilainya. Yang kemudian uslub yang digunakan berbeda dengan uslub yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, sehingga mereka sangat mengaguminya. Ini yang kedua ya. Ada sebuah cerita, kisah ketika Abu Dzar Al-Ghifari mendengar ada seorang utusan yang baru diutus oleh Tuhan. Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang yang cerdas. Dia pun tidak setuju dengan penyembahan terhadap berhala, tetapi dia tidak tahu harus cari kemana Tuhan yang sebenarnya. Kemudian ketika dia mendengar ada seseorang yang mendakwa dirinya adalah seorang nabi, dia utus saudaranya yang namanya Unais. Diutus Unais ini datang ke Mekah. Dia dengar, dia cari kabar, dia dengar sendiri ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia sudah datang ke Mekah, pulang ke kampungnya, diceritakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berkata, laqad naqadha ithnai asyara sya'iran fil jahiliyah ana ahaduhum. Kata Abu Dzar, saudara saya ini dia pernah mengalahkan 12 orang jagoan penyair jahiliyah. Dia pernah mengalahkan 12 orang penyair jahiliyah, salah satunya saya. Namun ketika dia datang ke Mekah, dia mendengar ucapan orang tentang orang ini, tentang Nabi Muhammad, yang dia mengatakan, mereka mengatakan bahwa dia adalah syairun, dia penyair, kahinun, tukang tilik, sahirun, tukang sihir. Kemudian dia berkata, laqad sami'tu qaulal kahanah, aku sudah dengar ucapan tukang tilik. Fama huwa biqaulihim, ucapan dia tidak sama dengan ucapan si tukang-tukang tilik itu. Tidak sama. Dan yang saya dengar dari dia tidak pernah dimiliki oleh penyair manapun yang paling hebat. Lah dia paling hebat. 12 penyair yang hebat-hebat kalah sama dia. Tapi ketika dengar ucapan Nabi Muhammad daripada ayat Al-Quran, dia mengakui bahwa itu bukan buatan manusia. Karena ketinggian nilai sastranya. Kalau kita orang biasa, orang Indonesia yang tidak paham tentang bahasa Arab, kita tidak akan merasakan itu. Ya. Kita tidak akan merasakan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, segi kemukjizatan Al-Quran adalah
bahwa dalam Al-Quran itu mengandungi kabar-kabar yang gaib, yang pada waktu ayat itu turun belum terjadi. Ya, ini kan keajaiban, mukjizat. Ayatnya sudah turun menjelaskan satu peristiwa yang akan terjadi di masa depan, yang akan datang. Tetapi betul-betul terjadi. Contohnya apa? Contohnya ada ayat dalam surah Al-Fath. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usahum wa muqassirin la yakhafun. Pasti mereka akan masuk ke Masjidil Haram, insyaallah, dengan aman, dan mereka dapat menggunduli rambut mereka ataupun memendekkan rambut mereka. Maksudnya apa itu? Maksudnya orang-orang muslimin bisa datang lagi ke Mekah, melaksanakan haji dan umroh, kemudian mereka tahallul. Ini ayat turun waktu Nabi masih tidak dapat masuk ke Mekah. Tapi Allah sudah turunkan ayat itu, pasti kamu akan masuk ke sana dalam keadaan aman. Sahabat-sahabat gembira, ya. Dan itu terjadi betul pada tahun Fathu Makkah. Terjadi betul-betulan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di antara contohnya dalam surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Rom akan dikalahkan. Waktu itu Rom belum dikalahkan lagi. Ya. Rom, ghulibatir Rum. Rom dikalahkan. Siapa yang mengalahkan dia? Persia. Al-Quran sudah menceritakan itu. Kemudian kata Al-Quran lagi, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka setelah kekalahan itu mereka akan menang lagi. Ini kan prediksi kalau menurut orang-orang yang tidak iman kepada Quran. Apa betul Rom akan kalah? Padahal Rom itu lebih kuat daripada Persia. Tapi dia akan kembali menang. Dan itu terjadi pada tahun 296 Masehi. Kalahnya tentara Romawi. Tetapi dia lawan lagi, menang pada tahun 298. Cuma beda 2 tahun. Itu sudah diceritakan oleh Quran. Sesuatu yang belum terjadi. Ini adalah mukjizat. Ya. I'jazul Quran. Itu yang ketiga. Kemudian sisi kemukjizatan Al-Quran yang berikutnya adalah yang keempat, ma'an ba'a bihi min akhbaril qurunis salifati wal umamil ba'idati. Dalam Quran itu disebutkan khabar-khabar tentang umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu. Ini satu kemukjizatan. Dan apa yang Allah ceritakan dalam Quran itu memang betul-betul menceritakan sesuatu yang pernah terjadi dulu. Ya. Sesuatu yang pernah terjadi dahulu. Pernah satu ketika datang orang-orang Yahudi ini kepada Rasulullah SAW. Datang orang-orang Mekah yang orang-orang Mekah ini sudah diprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Kata orang-orang Yahudi, tanya Muhammad, kalau dia bisa jawab, dia nabi. Di antaranya ditanya tentang apa? Di antaranya disuruh tanya tentang apa itu Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi. Ditanya tentang itu.
Kemudian ditanya lagi tentang Zulkarnain. Kemudian tentang lelaki yang bersama dengan Musa. Diceritakan itu semua dalam surah Al-Kahfi. Ya. Padahal Nabi ini adalah rahasia kenapa Nabi itu memang disebut Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena dalam sifat umminya Nabi itu nanti akan dapat menjawab. Kalau seandainya orang-orang ini menuduh, pasti Nabi tahu kisah itu daripada kitab-kitab Taurat, daripada kitab-kitab Injil. Tapi Nabi tidak bisa baca. Dengan begitu mereka tidak bisa menuduh bahwa Nabi mencontek apa yang disebut dalam Taurat. Ya. Nabi jelaskan semuanya dengan detail. Dan itu merupakan satu mukjizat yang termasuk daripada sisi kemukjizatan Al-Quran. Yaitu apa? Cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu. Kemudian di antara kisah-kisah umat terdahulu yang juga menjadi i'jaz, ya. Dan ini juga telah membuat salah seorang pakar masuk Islam. Ada seorang pakar arkeologi yang namanya Profesor Maurice Bucaille. Profesor Maurice Bucaille, seorang profesor berkebangsaan Prancis. Waktu itu ketika ditemukan di Mesir peninggalan sejarah Mesir kuno, didatangkan banyak pakar arkeologi untuk membuka peti-peti mayat yang tersimpan di piramid-piramid yang ditemukan oleh mereka. Orang-orang Mesir itu tidak dapat menggalinya, artinya menggali informasi lebih dalam tentang peninggalan-peninggalan itu. Dipanggil pakar-pakar dari seluruh dunia. Dibuka mumi-mumi raja-raja Mesir terdahulu yang mereka itu sengaja diawetkan, ya, di dalam tempat yang juga sangat kuat sehingga tidak hancur. Ya. Kemudian ketika dia membuka salah satu mumi, ada satu mumi yang di badannya itu ada bekas-bekas garam. Ada bekas-bekas garam. Ketika dibuka, ada bekas-bekas garam di badannya. Dia heran, kok ada garam? Yang lain mumi-mumi yang tidak ada. Kemudian dia mencari tahu dari artifak-artifak yang dijumpai, yang artifak itu bertuliskan huruf hieroglif, huruf paku, ya. Gambarnya kan bukan tulisan, ada gambar ini, gambar itu, gambar itu. Itu yang hanya tahu pakar. Ditanya oleh mereka, oleh dia nih, kepada orang yang tahu tentang ceritanya. Ini kenapa ada mumi yang ada garamnya? Disebutkan bahwa ada satu raja Mesir terdahulu yang dia mati bukan di daratan, tapi dia mati di lautan, tenggelam. Diceritakan daripada berdasarkan artefak tulisan hieroglif. Ini bukan sembarangan orang bisa baca. Hanya orang-orang tertentu yang memang mempelajari sejarah Mesir kuno. Diceritakan begitu. Ada raja yang mati tenggelam di lautan. Kemudian dia mendapati apa yang disebutkan oleh orang ini. Rupa-rupanya Allah juga sebutkan dan ceritakan itu dalam Quran.
Fal yawma nunajjika bi badanika liman khalfaka ayah. Wal yawma nunajji, betul ya Ustaz? Hah? Fal yawma nunajjika. Ya. Jadi ayat tersebut menyebutkan bahwa pada hari Fir'aun itu mati dan tenggelam di lautan, Allah berjanji bahwa Allah akan selamatkan dia. Selamatkannya bukan dihidupkan kembali, artinya jasadnya itu akan dapat dikesan oleh orang-orang setelahnya, akan menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelahnya, ya. Dan itu betul-betul menjadi tanda yang akhirnya membuat Profesor Maurice Bucaille ini masuk Islam. Bagaimana mungkin Muhammad yang tidak bisa baca tetapi dapat dalam Al-Quran yang mereka pegang itu menceritakan sesuatu yang sama dengan yang disebutkan oleh pakar itu. Mana mungkin Nabi Muhammad yang tinggal di Mekah paham dengan tulisan hieroglif, tetapi Allah ceritakan itu dalam Quran dan itu menjadi ijaz, kemukjizatan. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini adalah contoh betapa Al-Quran itu adalah mukjizat yang senantiasa relevan sampai akhir zaman. Dan kita harus beruntung, harus merasa bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita dapat melihat kemukjizatan itu, ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, yang mana engkau adalah sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan pembawa kabar ancaman. Ai inna arsalnaka multabisan bil qur'ani wad dini litakuna mubasyiran limanittaba'aka wahtada bidinika. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan Al-Quran dan juga agama, agar engkau menjadi pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mengikutimu dan mengikuti hidayah agamamu. Wa mundhiran, dan sebagai pemberi kabar ancaman, liman kafara bika, bagi orang-orang yang kufur kepadamu, wa dhalla anka an dinika, dan mereka yang tersesat daripada agamamu. Awil makna, atau makna daripada ayat tersebut, inna arsalnaka sadiqan hala kaunika basyiran liman saddaqaka bithawabi wa nadhiran liman kadzdzabaka bil adzabi. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan benar, yang hal keadaanmu sebagai pemberi kabar gembira bagi orang yang membenarkanmu, yakni kabar gembiranya adalah dengan pahala, dan juga kamu sebagai pemberi kabar ancaman bagi orang-orang yang mendustakanmu dengan azab yang pedih. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban atas para penghuni neraka jahanam. Qara'a al-jumhuru, jumhur ulama membaca ayat ini biraf'it ta'i wal lami 'alal khabari, dengan merofakkan ta dan lam sebagai khabar. La tus'alu, ini yang jumhur ulama, ya. Ai maknanya walasta bimas'ulin anhum,
ma lahum lam yu'minu bima unzila 'alaika ba'dama ballaghta ma ursilta bihi. Maknanya, engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap mereka atas apa yang mereka tidak beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu setelah engkau menyampaikan apa yang Allah utuskan kepadamu, Allah yang turunkan kepadamu. Wa qara'a Nafi'un, dan Imam Nafi' membaca ayat ini bil jazmi, dengan jazam. Wa fathit ta'i, dan memfathahkan ta, alan nahyi, atas bentuk fi'il nahi. Imam Nafi' membacanya la tas'al, gitu ya. Ai, maknanya la tas'al an hali kuffari ahlil kitabi, janganlah engkau bertanya tentang hal keadaan orang-orang kafir ahlil kitab, allati takunu lahum fil qiyamati, tentang bagaimana keadaan mereka nanti pada hari kiamat. La yumkinuka fi hadhihi dar al-ittila, yang tidak mungkin bagimu pada tempat itu, yakni pada hari akhirat, al-ittila 'alaiha, melihat mereka lagi. Wa dzalika, dan itu adalah i'lamun, pemberitahuan, bi kamali syiddati uqubatil kuffari, dengan sempurnanya seksaan pedih bagi mereka, yakni orang-orang kufar. La yastati'us sami'u an yasma'a khabaraha, yang tidak mungkin orang yang mendengarnya itu sanggup untuk mendengar khabarnya. Itu maksud daripada bacaan kalau dibaca la tas'al. Kamu tidak perlu bertanya keadaan mereka, karena kamu tidak akan mungkin dapat melihat keadaan mereka ketika mereka masuk ke dalam neraka jahanam, karena azab yang akan mereka dapatkan itu adalah amat-amat dahsyat yang tidak mungkin ada orang yang mampu mendengarnya. Begitu. Ya. Yang mana azab api neraka Allah itu tidak akan pernah ada berhentinya, tidak akan pernah ada istirahatnya. Kalau di dunia enak, ya, istirahat, ngaso dulu, berhenti azab. Tapi pada waktu itu ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka jahanam, kepada mereka ahli-ahli kafir ini tidak akan pernah dihentikan azab kepada mereka. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Kenapa tidak mati dan tidak hidup? Sebab mereka tidak dianggap hidup, karena mereka menjalani yang namanya azab. Tidak ada kehidupan bagi orang yang menjalani hari-harinya dengan azab. Tetapi mereka juga tidak dianggap mati, karena enak kalau orang diazab langsung mati, selesai urusannya. Tapi Allah hidupkan mereka kembali. Untuk apa? Untuk mereka merasakan yang namanya azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara azab yang Allah ceritakan dalam Al-Quran kepada orang-orang kafir adalah kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka habis hangus terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan yang namanya azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulit kita ini ada beberapa lapisan. Kalau semua lapisan itu sudah habis terbakar, kita tidak akan merasakan yang namanya sakit panasnya api. Makanya Allah jelaskan dalam Quran, ketika kulitmu habis terbakar, kami akan ganti dengan kulit yang baru, agar kalian, yakni orang-orang kafir, merasakan pedihnya azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang kafir terhadap ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka kita bersyukur bahwa kita berada dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan iman ini akan senantiasa dapat kita kekalkan sampai akhir hayat kita. Sesungguhnya kehidupan yang paling bahagia adalah ketika orang itu mati membawa iman sampai akhir hayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, ketetapan iman, dan kita mati dalam keadaan membawa iman dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.